Saya itu kan sama Munarman kan bilang, PI jadikan partai aja, berani nggak? Nggak mau. Lah kalau nggak berani ya nggak usah, karena nahi mungkarnya FPI itu selalu bersentuhan, hampir selalu bersentuhan dengan pemerintah. Dan itu aku tahu bener. FPI kan sering dimainkan aja. Karena fungsinya FPI itu sendiri adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Mau khilafah macam apa? Khilafah isinya bangsat semua. Khilafah itu yang membasmi Dzurriyyatur Rasul itu kan khilafah. Mau dibikin khilafah lagi, sampai nanti dibasmi. Kalau kita mau bersatu itu, ya udahlah yang pemerintah biar ngurusi pemerintah, yang umat biar ngurusi umat. Sini alhamdulillah sini. Ya, saya itu kan sama Munarman kan bilang, PI jadikan partai aja, berani nggak? Nggak mau. Lah kalau nggak berani ya nggak usah, karena nahi mungkarnya FPI itu selalu bersentuhan, hampir selalu bersentuhan dengan pemerintah. Dan itu aku tahu bener. FPI kan sering dimainkan aja. Karena fungsinya FPI itu sendiri adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Selama ini organisasi yang betul-betul, maksudnya yang kelihatan untuk nahi munkar yang gembar-gembor, bahkan istilahnya terutama presiden sama mereka itu lah kebanyakan hal. Nah itulah titik sulitnya bersatu. Titik sulitnya bersatu. Kalau kan adanya FPI saja, pemerintah ini masih ada yang oknum-oknumnya yang masih tidak bisa menjalankan amanah. Ya, harusnya kita masuk ke DPR. Ada. Iya harus diperbanyak. Ya kalau dijadikan partai, ya, tapi ada orang-orang FPI yang mereka sebagai anggota kayak ini, ulun sekarang ini sebagai pengganti ketua FPI Kalsel, karena yang sebelumnya sekarang sudah jadi anggota DPR di Selatan. di pusat ya kan, Jakarta sebagai. Tapi di DPR masih galak nggak? Kemudian di DPR masih alhamdulillah. Galak ya? Terus ya masih. Ya intinya begitu. Karena teman-teman duluan tuh yang harapan bisa mewarnai, bukan diwarnai. teman-temanku di pergerakan sebelum reformasi itu kan bolak-balik banget. Salam. Tuh kan. Iya. Nah kan gitu. Ini cinta dengan ulama. Sini. Oke, sini aja Lun, sini aja. Sini aja, Pak. Sini aja. Sini aja, Pak. Oke, Pak. Sini aja, Lun. Oke. Pak Iwan sini, Pak Iwan. Oke. Nah, aku siapa manggil? Aku jauh-jauh dari Jogja sampean nggak nuruti permintaan gimana? Duduk. Sini, Pak Iwan. Ya. Asli sini lah. Asli sini udah ngasih banyak. Selamat Duran. Apa itu? Jadi nanti kita bisa diskusi, tapi nggak rame kayak gini. Betul. Jadi bagaimana? Jadi ya intinya kan supaya ketemu, apalagi nanti misalnya sudah mulai sekarang Enggak, kalau di Kalimantan enggak, Be. Jadi ada ceritanya ini. Aku itu nggak pernah mau datang call siapapun, kecuali Maulana Sepuh. Bahkan callnya Habib Anis yang ngasih ijazah. Callnya Abu Yatim Yati, fotoku, aku nggak pernah datang. Nah ini datang itu ada ceritanya. Guru Yudi itu kan sahabatku. Sampai hari ini aku belum ziarah. Ya karena bagi ulun tuh Presiden ulun kan Maulana Sepuh. Nah ini Abu Ya Ali ini ulun lihat, ya ini boleh percaya boleh enggak, ini cuma cerita omong kosong juga boleh dibilang begitu. Tapi ulun lihat itu sudah sejak tahun 2007 digandeng Maulana Sepuh. Ini kemarin kan beliau yang datang ke rumah ulun nggak ada. Terus bilang sama istri kan, habis itu ulun kan pulang dari Cilacap. Ini kemarin ada undangan call dari Tapin ini. Gak mau. Putranya saya nggak mau apa call-callan. Call itu Maulana Sepuh aja. Enggak, coba lihat undangannya. Gitu. Oh ini aku harus mau. Ini Uden ya, aku wajib datangi. Iya gitu. Jadi apapun, aku itu sudah mewakafkan hidupku. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah doanya untuk Maulana Sepuh. Karena Maulana Sepuh ada rencana besar Rasulullah. Bukan rencana hari ini, bukan sekedar Pak Jokowi atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo. Enggak, bagi ulun itu kecil kayak gitu. Bukan sekedar korupsi kecil-kecil, enggak penting kayak gitu. Karena umat Rasulullah ini harus dijaga terus. Mungkin masih sekitar 1 miliar tahun. Jangan dikira kiamat besok tahun berapa.
Ini Mars belum kita tundukkan, galaksi yang lain belum kita tundukkan. Ceritanya masih panjang. Jangan cepat-cepat meminta Allah untuk menutup cerita. Itu namanya menghina Allah. Cerita langsung berakhir. Ikatan apa sinetron ikatan cinta aja nggak berakhir kok. Padahal yang bikin cerita cuma orang. Ini yang bikin cerita kan Allah. Masih lama kita. Apa yang dimaksud Rasulullah 1500 tahun, 1000 itu kan bilangan tak terhingga. Harus dikonfirmasi dengan ilmu fisika. Nah, maksudku mari kita memahami teks keagamaan itu dengan perspektif perkembangan teknologi. Bukan kita kembali ke masa lalu. Mau khilafah macam apa? Khilafah isinya bangsat semua. Khilafah itu yang membasmi Dzurriyyatur Rasul itu kan khilafah. Mau dibikin khilafah lagi sampai nanti dibasmi. Gitu loh. Ya, kalau dikatakan mau ke khilafah, apalagi kayak visi dan misi, kecuali antum mungkin kalau bilang itu dari organisasi HPI ya. Dalam visi misinya mereka itu ada. Kalau FPI dan lain sebagainya yang kita tahu dan kita orang FPI enggak ada. Ya, kalau menghidupkan syariat Islam itu bukan berarti khilafah. Menghidupkan syariat di agama, baik itu menginginkan pemerintahan kita seperti beberapa wilayah kabupaten di Indonesia ini kayak Aceh, mereka bikin perda ya kan untuk menghidupkan syariat Islam. Orang yang berdampingan selain agama Islam itu masih nyaman itu sudah puluhan tahun. Ya. Jadi lebih kalau soal syariah, syariah itu kan tafsir mengenai Rasul. Jadi perumpamannya begini, Rasulullah itu kan mata air. Dan di mata air ini kan airnya jernih banget. Kemudian mengalir, ini aliran itu namanya waktu. Ya kan? Sampai kita ini kan sudah 1400 tahun, sudah 1400 kilometer air ini berjalan. Nah, di tengah jalan ada orang yang meludah, ada orang yang mengencing, ada. Jadi kita mengira bahwa air ini adalah murni seperti di zaman enggak juga. Kita kan harus kembali ke sana. Makanya ulun bilang teologi Maulana Sekumbul, metodologi Maulana Sekumbul itu yang akan mengembalikan kita kepada cara pemahaman Rasulullah. Bahkan Maulana Sekumbul bilang nggak ada bid'ah itu. Semua ulama, semua wali itu melakukan sesuatu itu atas perintah Rasulullah. Emang Rasulullah berhenti bekerja? Kan enggak. Hadis tentang kopi kalau dicari di Sahih Bukhari nggak ada. Tapi apakah kita tidak percaya bahwa memang ada hadis tentang kopi? Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu pendekatan syariah itu harus sangat hati-hati. Karena ikhtilafnya luar biasa. Karena dalam sejarah orang Islam saling bunuh gara-gara mazhab. Ya. Iya. Itulah fungsinya ulama setiap zaman ada. Makanya sekarang misalnya, ampun maaf ya, apa yang disebut syariah di Aceh, apakah lebih Islami daripada Pancasila? Menurut lo enggak. Pancasila itu esensi dari Islam itu sendiri. Hati-hati membreakdown hukum. Hati-hati. Tinggal dipakai nggak Pancasila itu? Inggih. Contoh misalnya yang paling ekstrim begini, bagaimana madhab itu bisa sangat bertentangan. Imam Syafi'i mengatakan anjing itu najis mukhladah, ya kan? Ya. Imam Malik mengatakan najis saja enggak, apalagi mukhladah. Bayangkan itu. Kalau kita mau kembangkan terus menerus syariat menurut kita, ya berantem kita. Kalau saya memahami NKRI itu adalah piagam Madinah, itu adalah perjanjian Hudaybiyah yang dimana Rasulullah berpesan wanti-wanti kepada sahabat ikuti taati. Meskipun Hudaybiyah itu kan menyebut Rasulullah aja nggak mau kan. Begitu Islam itu melakukan perjanjian, maka Islam punya kewajiban untuk melaksanakan, untuk mentaati tanpa reserve. Makanya nanti aku pengen diskusi tapi berdua aja supaya panjang lah, supaya panjang ya. Supaya kita itu ada sesuatu tuh yang bisa disampaikan secara umum aja. Ini kan yang umum biar kelihatan direkaman bro. Tapi nanti kalau Habib istirahat bilang aja. Capek bilang. Inggih. Ya Habib ya. Inggih. Habib capek juga udah tuh. Dan malam majelis. Aku itu belum lihat ya mutabangah Habib Rizik gini-gininya. Iya. Aku udah ngasih contoh ya. Mancing. Kalau saya itu gini, semua peristiwa spiritual harus bisa dibuktikan di breakdown di alam faktual, harus terbukti di alam sains. Seperti Ibnu Arabi itu di Futhul Makkiyah itu, beliau kan bilang tentang kurang lebih itu tentang dua benda yang bisa dijadikan alat komunikasi untuk ngomong-ngomong tanpa tali, itulah HP. Itu kan bisa di breakdown.
Nah, sorry ya, kadang-kadang itu aku itu baca kitab fikih itu sorry ya. Iki kok katrok banget nggak sesuai dengan teknologi ini. Nggak kayak begini kalau Imam Al-Ghazali, nggak kayak begini kalau Imam Syafi'i. Contoh misalnya Beb, Rasulullah kan ada bersabda, sampai lah yang ahli hadis. Aku kan udah ngomong, aku nggak pakai hadis-hadisan. Nah, aku konsisten gitu. Rasulullah itu satu ketika bilang, orang sholat itu lagi bercakap-cakap sama Allah, jadi ya jangan bercakap-cakap sendiri. Itu kan asbabul hadisnya itu. Ada sahabat kata, terlambat dan sholat. Yang satu datang, kamu baru datang ya? Gimana kabarnya? Kan gitu, ngomong sendiri. Ya setelah saya sholat, Rasulullah kan senyum. Kita kalau sholat itu lagi ngomong-ngomong sama Allah, jangan ngomong sendiri. Terus sekarang coba, di dalam fikih menjadi sangat keras kan? Begini nggak boleh, begini nggak boleh, begini nggak boleh. Makanya kalau tuan-tuan guru di sini itu kan dulu berpesan, kalau ke Mekah udah fokus pada cara kita beribadah sendiri, nggak usah lihat, karena bisa bingung juga. Kan Allah Akbar, Imam Malik, Allah Akbar, Imam Syafi'i, Allah Akbar gini, Imam Hanafi, mungkin penggemar burung penguin. Ini humor deh. Dan beliau-beliau itu kalau dihumori kayak gini nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Tanda kita mencintai itu kita dengan enak saling belucuan. Kayak aku sama Guru Denen, kalau ketemu kan saling membuli. Cinta sama beliau. Nah kadang-kadang kan ini budaya juga kan. Saya itu bilang Rasulullah itu bukan orang Arab aja, orang pada marah. Loh, Rasulullah kan orang Palestina. Kan dari Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim orang. Iya, kalau semit secara umum iya sih. Dan Siti Hajar itu kan bukan orang Arab juga. Wakila Mesir, wakila Jawa, wakila Jawa itu maksudnya Nusantara. Itu dikatakan nggak bisa kalau ngomong semacam itu secara umum ya. Dan kalau secara materi disampaikan kepada orang tertentu mungkin bisa dengan dijelaskan sejarahnya. Tapi kalau langsung kita utarakan lagi pasti orang akhirnya marah, pasti gitu. Ya, waksalu nasilawam jadi. Orang saling Kalimenas ala kadri ukulihim. Betul. Tapi ketemu ini, Beb. Ini kan sebenarnya kita itu sedang tergagap-gagap dengan fenomena teknologi, tergagap-gagap dengan fenomena medsos. Dimana ya dulu nggak ada HP kan, ada berita apa sekarang, ini Ma'ruf Amin sholatnya pakai rukuk dan sujud, ternyata kan hoax juga. Misalnya kayak gitu. Tapi itu naluri fitrah manusia itu kan belajar dari kesalahan. Pada suatu ketika perdebatan seperti ini, mungkin kita sudah di alam barzah. Kita ketemu reuni itu ketawa ketiwi aja. Oh, dulu kita rame ya. Nah, gitu. Iya. Karena akan semakin, jangankan Indonesia ini, yang maaf ya, ampun maaf, literasinya kan rendah. Indonesia itu literasinya rendah. Santri baca kitabnya berapa? Yang bukan santri baca bukunya berapa? Rendah, nol. Amerika yang literasinya tinggi, Jerman yang literasinya tinggi, berantem. Pilpres aja kemarin tuh pengikutnya Donald Trump bunuh. Ini kan, apalagi Indonesia. Ini berkat para wali aja Indonesia itu nggak gara-gara amat gitu. Kayak kan si Ahmad sih nggak pernah gara sih. Ya benar-benar. Coba.